Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi mahasiswa Ibu pada mata kuliah kita yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis tingkat MTS. Pada kegiatan belajar 9 ini kita akan membahas mengenai semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Nah, kemampuan akhir yang akan kita capai yaitu mahasiswa mampu memahami ketentuan menuntut ilmu. Jadi kita akan menggali ketentuan menuntut ilmu ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dari dua surat itu, Abasa ayat 1-10, kemudian Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian nanti kita juga akan melihat hadisnya tentang menuntut ilmu ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu surat Abasa ayat 1-10. Nah, surat Abasa ini asbabun nuzulnya ini sangat bagus sekali ya, karena dalam surat Abasa ini turun kepada Nabi Muhammad sebagai teguran. Ya, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa. Jadi Nabi Muhammad mendapat teguran dengan cara dia melayani seseorang dalam mencari ilmu tentang kebenaran agama kita. Ya. Nanti kita lihat kisahnya dalam arti surat ini. Oke, kita mulai dari baca bersama dulu surat Abasa ayat 1-10. Jangan lupa diawali dengan membaca ta'awuz. Oke, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia ini Muhammad ya. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Nah, ini sebab berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya. Nah, orang buta ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau Muhammad, ini perkataan Allah kepada Nabi Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Nah, ini ada orang lagi menemui Nabi Muhammad itu adalah adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, dia ini pembesar atau pemuka Quraisy, fa'antalahu tasadda. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Dari surat Abasa ayat 1-10 ini adalah salah satu, ini bisa menjadi contoh bagi kita apabila kita menemukan orang yang ingin menuntut ilmu, jangan pernah kita membeda-bedakan. Ya, Nabi Muhammad juga manusia biasa, namun dari pengalaman beliau kita bisa mengambil ilmu. Jadi kisahnya ini ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum, dia menemui Rasulullah ingin mendapatkan kebenaran untuk beriman kepada Allah. Di saat yang sama datang pula orang pemuka Quraisy yang juga bertanya mengenai beriman ini, tentang kebenaran iman ini. Kemudian Nabi Muhammad memalingkan wajahnya kepada orang yang buta ini. Nah, inilah yang menjadi teguran bagi Allah. Ini yang jadi pelajaran bagi kita. Pengalaman dari Nabi Muhammad ini teguran bagi Muhammad, juga teguran pula untuk kita. Bahwa kita dalam menyampaikan ilmu, kita tidak boleh memilih ketika ini orangnya pintar atau ini orangnya pemalas. Tapi kalau dia ini orangnya pintar, ini tidak pintar, kita tidak boleh mendahulukan orang pintar di atas orang yang tidak pintar. Tapi kita sama-sama melayani dengan baik. Jadi itu adab kita dalam menyampaikan ilmu. Karena belum tentu orang yang pintar akan berhasil, orang yang tidak pintar tidak akan berhasil. Belum tentu seperti itu. Makanya kita tidak boleh memilih-milih dalam menyampaikan ilmu. Nah, ini pelajaran menuntut ilmu, adab kita menyampaikan ilmu dalam surat Abasa ayat 1-10. Nah,
Ini Al-Mujadalah, kita masuk kepada surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini asbabun nuzulnya ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah di masjid. Kemudian datang pula, ketika itu di masjidnya sudah mulai padat ya. Datang pula orang ke masjid itu untuk mendengarkan khutbah Nabi. Kemudian orang diam saja. Turunlah ayat ini. Langsung turun ayat ini ketika Nabi Muhammad khutbah. Dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan ketika itu langsung orang berubah, memberikan tempat duduk untuk orang yang baru datang ini. Ayatnya kita baca sama-sama ya, jangan lupa baca ta'awuz ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu berdirilah, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Fafsahu yafsahillah, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan padamu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ada menuntut ilmu ya. Ketika datang seseorang untuk menuntut ilmu kepada kita, ya kita harus memberikan kelapangan. Jangan kita ketika menyampaikan ilmu atau ketika datang orang menuntut ilmu kepada kita, kita mempersulit. Ya, ini makna yang bisa isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Maka kita harus memberikan kelapangan, kemudahan akses. Contohnya sekarang dalam kondisi daring, kita sebagai guru jangan kita mempersulit murid kita nanti. Kita memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi tetap memfokuskan materi yang akan kita sampaikan itu. Itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Itu tata tertib adab kita dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ada pula hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini sebagai imbalan yang disampaikan Allah, bahwa kalau kita dalam menuntut ilmu, melangkah kita menuntut ilmu, keuntungan yang kita dapatkan yaitu kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi jangan pernah kita ragu dalam proses menuntut ilmu. Jangan pernah kita terpikir, kalau saya menuntut ilmu, saya belajar akan menghabiskan waktu. Tidak. Allah akan menuntun kita untuk jalan ke surga. Surganya di akhirat dan surganya di dunia. Kalau orang berilmu, maka dia akan lebih lapang dalam menghadapi setiap masalah di dunia ini. Ya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi juga menyebutkan bahwa ini ada sebuah kisah ya dari Safwan bin Asal al-Muradi. Ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk orang tersebut karena ridhonya dengan apa yang ia kerjakan. Nah, ini juga imbalan ketika kita menuntut ilmu. Jangan pernah kita ragu ketika kita harus menuntut ilmu itu, karena Allah akan melindungi kita. Dalam setiap langkah kita, seperti yang disebutkan tadi, dalam setiap langkah itu akan mendapatkan pahala, akan menuju surga. Dan kita juga akan dilindungi selama proses menuntut ilmu itu.
Jadi itu imbalan-imbalan atau manfaat apabila kita giat dalam menuntut ilmu. Oke, mungkin itu materi kita pada pertemuan ini. Jadi yang dapat kita simpulkan dari 2 ayat dan 2 hadis ini, pertama, adab dalam menyampaikan ilmu, kita tidak boleh memilih-milih orang ketika kita ingin menyampaikan ilmu kita. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan kelapangan dalam proses menuntut ilmu ini. Baik kita yang sebagai pengajar maupun kita sebagai pendidik, ya, peserta didiknya nanti atau mahasiswanya. Kita harus memberikan kelapangan kepada yang lain. Tidak boleh kita ketika orang ingin belajar kemudian kita hambat-hambat atau kita persulit, itu tidak boleh. Kemudian kita juga dalam hadis juga disebutkan bahwa keuntungan-keuntungan orang yang menuntut ilmu ini banyak. Pertama akan dimudahkan jalannya menuju surga, kemudian pahala langkahnya itu langkah menuntut ilmu itu akan bernilai pahala. Kemudian juga akan dilindungi oleh malaikat dalam proses menuntut ilmu ini. Oke, mungkin sekian materi pada pertemuan hari ini. Bu harapkan dapat dipahami dan juga menjadi motivasi bagi untuk selalu menuntut ilmu. Jangan lupa dikerjakan evaluasi yang sudah ada dalam modul kita ya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.